Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kemungkinan di sini nasi sudah menjadi bubur ya. Karena apa? Karena pada waktu lalu Puan bahkan menyebut mempertimbangkan Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Dan bahkan juga ketika direspon oleh Puan, yaitu setidaknya memberikan lirikan pada Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Bahkan kalau kita lihat, Gibran bahkan juga langsung merespon dan bahkan juga meminta Kaisang di sini segera bertemu dengan Puan Maharani. Nah, karena apa? Karena sudah dilirik oleh Puan Maharani untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Tetapi sampai saat ini pun Kaisang juga tidak bertemu dengan Puan. Malah pada waktu lalu bertemu dengan Surya Paloh di Nasdem Tower. Dan bahkan juga Kaisang pada saat lalu rela mengenakan jas. Wah, keren loh. Biasanya Kaisang tidak pernah menggunakan jas ya. Tetapi pada waktu lalu mengenakan jas demi bertemu Pak Surya Paloh. Nah, selang beberapa jam setelah Kaisang bertamu di Nasdem Tower, tiba-tiba Nasdem mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Nah, dari pemberitaan yang sama juga, sebelum Kaisang datang di Nasdem Tower, di situ juga ada Anies Baswedan di hari yang sama juga datang ke Nasdem Tower. Wah, saya jadi curiga ya di sini, apakah Kaisang ditolak ya untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan atau sebagainya. Karena apa? Karena Kaisang juga menggunakan jas. Padahal kalau kita ketahui, Kaisang jarang banget mengenakan jas di saat bertemu dengan siapapun, jarang mengenakan jas, tiba-tiba memakai jas. Apakah ya setidaknya akan dipasangkan dengan Anies? Karena sorenya Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan pada Pilkada serentak 2024. Nah, kemungkinan bisa jadi Kaisang di sini malu ya bertemu dengan Puan Maharani karena manuvernya pada Pilpres yang lalu. Apalagi kalau kita ketahui pada saat yang lalu Kaisang juga pernah bertemu dengan Puan Maharani dan bahkan juga meminta maaf. Bahkan juga pada waktu lalu Puan Maharani berpesan agar mendukung Ganjar. Tapi ternyata ya manuver-manuver politik pada Pilpres yang lalu sungguh wow sekali. Dan saat ini Kaisang bahkan juga terlihat kesulitan banget ya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Menurut saya sangat sulit sekali untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Apalagi juga nama-nama besar yang akan masuk di bursa Pilkada DKI Jakarta, menurut saya nama-nama yang cukup keren, mulai Anies Baswedan, Ahok, dan lain sebagainya. Menurut saya di situ nama-nama yang cukup populer dan tingkat keterpilihannya sangat tinggi, terbukti dari elektabilitas dari Anies Baswedan bahkan mendapatkan di angka 30, sedangkan Ahok di 20% dan bahkan Ridwan Kamil berada di 8%. Jadi sangat sulit sekali untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan kemungkinan juga ya Kaisang di Jawa Tengah masih dipertimbangkan hingga saat ini. Nah, dari sini terlihat Kaisang sambangi Nasdem Tower rela pakai setelan jas demi bertemu Surya Paloh. Di waktu yang sama juga Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan pada Pilkada 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang menyambangi Nasdem Tower untuk menemui Ketua Umum Surya Paloh. Berbeda dari pertemuan pimpinan partai lain yang disambangi sebelumnya. Kali ini Kaisang mengenakan setelan jas coklat muda dengan kemeja putih. Temuan Kaisang dengan Paloh berlangsung kurang dari 1 jam. Sebelum meninggalkan Nasdem Tower, Kaisang menjelaskan alasan dirinya memakai jas hanya untuk bertemu Surya Paloh. Kebetulan saya ini selama melihat ketum Nasdem selalu mengenakan jas, jadi alangkah baiknya saya menggunakan jas juga, ujar Kaisang pada 22 Juli. Putra Presiden Jokowi ini menegaskan topik utama yang dibahas dirinya dan Surya Paloh, potensi kerjasama yang bisa dijalin PSI dan juga Nasdem di Pilkada 2024, terutama pada daerah Indonesia Timur. Kami baru bisa sampaikan hari ini, dan tadi juga kami saling kolaborasi di beberapa daerah khususnya di Indonesia Timur dan ada juga yang beberapa di Pulau Jawa, ucap Kaisang. Nah, apakah juga pertemuan Kaisang di sini juga memakai jas? Apakah ingin dideklarasikan menjadi wakil dari Anies Baswedan pada Pilgub DKI ya? Nah, tapi kenyataannya sampai saat ini pun belum ada deklarasi ya, yaitu cawagupnya dari Kaisang. Karena menurut saya juga sangat sulit sekali ya. Pasti juga akan ada
deal-dealan politik lagi, terlebih yang mengusung Anies Baswedan hingga saat ini, yaitu dari PKB, PKS, dan juga Nasdem. Dari sini saya juga penasaran ya, ketika Puan menyebut PDI pertimbangkan usung Kaisang di Pilkada Jawa Tengah. Di sini dari Buya Eson, wahahaha. Dari Dedi, intinya kalau yang nyalonin partai lain bakal diteriakin melanggar konstitusi. Mandor kawat, iya juga, timbangannya meneng, nggak usah ngadi-ngadi Mbak Puan. Masih ada kader yang lebih baik, Bapak Andika Perkasa misalnya. Belah ya, lebih pilih Miswah daripada Mak. Udah nggak termasuk politik dinasti. Punya Pak Hendi, usung Kaisang memalukan sekali kalau sampai itu terjadi buat partai sebesar PDIP. Tapi kalau strategi cuma untuk tes pasar ya terserah saja. Seperti itulah, menurut saya juga tidak mungkin lah kalau Puan Maharani tiba-tiba melirik Kaisang dan serius untuk melirik Kaisang pada Pilkada Jawa Tengah. Apalagi juga kalau dari kader-kader PDIP menurut saya juga sangat keren-keren sekali ya. Nama-nama yang lainnya juga sangat keren. Tapi kenapa harus melirik Kaisang? Menurut saya juga tidak usah. Dan kemungkinan juga Kaisang di sini juga malu kemungkinan ya. Sampai saat ini pun juga tidak kunjung bertemu dengan Puan Maharani. Menurut saya sih malu karena manuver-manuver politik pada saat yang lalu, mulai dari Presiden Jokowi, mulai dari Gibran, mulai dari ya Kaisang. Padahal juga kalau kita ketahui mulai dari nol sudah menjadi kader PDI Perjuangan hingga menjadi presiden 2 periode, dan bahkan juga Kaisang menjadi wali kota Surakarta juga mendapat rekomendasi dari PDIP, dan bahkan juga Bobi Nasution di situ juga menjadi wali kota Medan pada waktu lalu juga berada di kader PDIP dan mendapatkan rekomendasi langsung ya, kemungkinan karena ada bapaknya presiden dan akhirnya diberikan rekomendasi dan lain sebagainya. Peta politik Pilkada Jakarta usai Nasdem dukung Anies Baswedan. Partai Nasional Demokrasi resmi mengusung Anies Jakarta. Keputusan itu diungkapkan oleh Sekjen Nasdem Hermawi Taslim. Sore ini kami telah membulatkan tekad untuk Pilkada DKI Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Hermawi, sikap Nasdem ini semakin menambah daftar panjang kendaraan siap untuk membawa Anies maju Pilkada Jakarta. Sebelumnya PKS juga memastikan akan mengusung Anies dengan langsung menunjuk Sohibul Iman mendampingnya. Sementara itu PKB sebagai partai pertama yang mengusung Anies Baswedan pun menyambut baik sikap Nasdem tersebut. Melansir dari Detik News, Yasisul mengaku senang atas hal ini. Tentu PKB senang sekali karena pertama partai yang mendukung Pak Anies. PKB kan partai pertama yang sudah mendukung Pak Anies. Kan tinggal diumumkan saja. Terkait hal ini, Gerindra merespon dasar atas keputusan Nasdem kepada lawan politik Prabowo Subianto di Pilpres 2024 itu. Mengutip dari Detik News, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya sudah mengkalkulasi berbagai kemungkinan dalam pilkada kali ini. Lalu menyoal pengumuman jago Gerindra dalam Pilkada Jakarta, Muzani mengatakan bahwa mereka akan mengungkapkan di saat yang tepat. Putusan itu atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan politik kita sudah exercise uji coba terhadap kemungkinan putusan ini, dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon untuk menjadi calon gubernur di daerah Jakarta. Ya seperti itulah. Ya memang menurut saya Kaisang tidak sowan ke Puan, menurut saya juga ya malu-malu kucing lah. Bahkan juga ketika Gibran setidaknya merespon tentang ajakan Puan pada waktu lalu untuk maju di Pilkada Jawa Tengah, bahkan respon Gibran ke Kaisang untuk segera bertemu Puan Maharani. Tetapi saat ini malah tidak ada kunjung pertemuannya, malah bertemu dengan Pak Surya Paloh. Ya tapi saya berharaplah semoga saja pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.